Selamat pagi anak-anak semuanya. Senang sekali pada pagi hari ini Bu Natasha bisa kembali menyapa anak-anak di rumah, mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 10. Bersyukur sekali ya anak-anak kalau pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh berkumpul dan mengikuti chapel siswa pada pagi hari ini. Sekalipun mungkin kita masih tetap melakukannya secara virtual. Anak-anak di tengah keadaan yang mungkin tidak menentu ini dan seringkali membuat kita merasa hampir putus asa. Tetapi marilah kita kembali mengingat bahwa kita mempunyai Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang selalu beserta dengan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya tidak berkesudahan dalam hidup kita. Berkat-Nya begitu melimpah. Sekalipun mungkin terkadang kita sebagai anak-anak-Nya seringkali kurang setia di dalam Dia. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu mengharapkan agar kita bisa semakin setia hidup di dalam Dia. Sebab Dia adalah Allah yang penuh kasih, yang selalu menopang hidup kita dan selalu menolong kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Anak-anak, sambil kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang nanti akan dibawakan oleh Pak Fian, marilah kita mengangkat satu pujian sambil kita kembali merenungkan dan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan untuk setiap kebaikan-Nya, untuk setiap kemurahan-Nya bagi kita semua. Mari anak-anak, kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita mau memuji dan memuliakan Tuhan dengan satu lagu pujian yang berjudul Bapa Engkau Sungguh Baik. Terima kasih anak-anak sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui satu lagu yang tadi sama-sama kita nyanyikan, yakni Bapa Engkau Sungguh Baik. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita yang hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Oke, selamat pagi anak-anakku sekalian. Ya, bersyukur ya kita boleh kembali lagi untuk mengikuti kegiatan chapel kita. Biarlah ini bukan menjadi sebuah rutinitas belaka buat kita setiap hari Kamis, tapi ini menjadi suatu spirit yang terus membangun kita untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari. Oke, hari ini kita akan belajar
firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita boleh berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat begitu baiknya Tuhan yang boleh memimpin kami untuk boleh bersekutu pada pagi hari ini. Kiranya apapun yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, terutama buat firman kebenaran-Mu, biarlah itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, serta dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati setiap anak-anak hamba di tempat ini yang boleh mendengarkan pada pagi hari ini, biarlah itu boleh menjadi kekuatan buat mereka dalam menjalankan masa muda mereka, dalam menjalankan iman kepercayaan mereka di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Ini doa kami, ucapan syukur kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Silakan boleh membuka Bible-nya masing-masing, baik itu yang hard copy maupun yang digital, untuk boleh melihat pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Oke, kalau tidak, Pak Fen juga sudah mencantumkan di slide untuk kita boleh membaca bersama-sama firman Tuhan dari kitab Keluaran ini. Oke, kitab Keluaran 30 ayat yang pertama sampai yang ke-10 dengan perikop mengenai mesbah pembakaran ukupan. Oke, kita akan baca. Haruslah kau buat mesbah, tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan mesbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah kau buat 2 gelang emas untuk mesbah itu di bawah bingkainya, pada kedua rusuknya haruslah kau buat gelang itu, pada kedua bidang sisinya, dan haruslah gelang itu menjadi tempat memasukkan kayu pengusung, supaya dengan itu mesbah itu dapat diangkut. Haruslah kau buat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan kau salutlah dengan emas. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup, tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu, pada waktu senja haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Di atas mesbah itu janganlah kamu mempersembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian, juga korban curahan, janganlah kamu curahkan di atasnya. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya dengan darah korban penghapus dosa. Pembawa pendamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mesbah itu di antara kamu turun-temurun. Itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Oke, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita baca secara bersama-sama. Biarlah ini boleh menjadi kebenaran di dalam kehidupan kita dan boleh kita jalankan dalam kehidupan kita hari lepas hari sebagai pengikut Kristus yang setia. Oke, ketika kita boleh membaca dari pasal 30 ayat yang pertama sampai ke 10, ada satu kata yang terus terngiang-ngiang di dalam pikiran Pak Fian, yakni kata itu adalah mesbah. Oke, sehingga Pak Fian pun bertanya-tanya, apa sih sebenarnya itu mesbah? Oke, ya ketika Pak Fian coba bertanya-tanya hal ini, Pak Fian juga mau menanyakan buat kita semua. Mungkin apa kira-kira yang terbesit di pikiran kalian ketika mendengar kata mesbah? Oke, terbesit di pikiran kalian apa yang kalian pikirkan tentang mesbah? Pak Fian kasih waktu kalian selama 30 second, 30 detik untuk boleh memikirkan jawaban dari pertanyaan ini. Apa itu mesbah menurut kalian? Oke. Ya, boleh di-keep dulu jawaban kalian. Kalian boleh
keep dulu jawabannya. Oke, nanti kita akan coba lihat jawaban kalian itu dengan apa yang akan Pak Fian jelaskan pada slide berikutnya. Ketika Pak Fian coba melihat deskripsi dari ayat yang pertama sampai 10, Pak Fian melihat dari gambar ini. Oke, dijelaskan dengan sangat detail sekali. Ayat 2 dia harus punya tanduk, ayat 3 dia harus pakai bingkai emas, ayat yang kelima harus ada kayu pengusung, ayat yang keempat harus ada gelang emas, tingginya harus 2 hasta, lebarnya harus 1 hasta. Ini adalah bentuk visualisasi dari mesbah yang dideskripsikan dari pasal 30, oke, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Inilah bentuk deskripsinya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa dari ayat pertama sampai ayat ke-10 ini Allah kita adalah Allah yang sangat detail. Kenapa yang sangat detail? Karena dia inginkan bahwa tempat yang maha kudus inilah tempat yang dia sendiri deskripsikan untuk umatnya itu laksanakan. Oke, semua yang dituliskan di dalam ayat pertama sampai ayat yang ke-10 ini itu sangat-sangatlah merupakan hal yang detail yang Allah inginkan untuk umatnya itu lakukan, terutama untuk para imam ya. Oke, untuk persembahan korban syukuran, karena dia percaya bahwa hal ini merupakan hal yang sangat-sangat sakral ya pada zaman itu, bahwa mesbah merupakan tempat persembahan, tempat untuk bertemu dengan Tuhan melalui persembahan mesbah ini. Oke, ya, kita akan lihat kira-kira mesbah itu di dalam konteks perjanjian lama itu seperti apa. Ya, di dalam konteks perjanjian lama bahwa mesbah itu adalah tempat persembahan korban. Seperti tadi yang Pak Fian mention bahwa mesbah itu sebagai tempat untuk mempersembahkan korban. Kenapa ya kita harus mempersembahkan korban? Kembali lagi, ini sudah pernah dibahas oleh Bapak Ibu Guru pada pertemuan-pertemuan sebelumnya atau semester sebelumnya tentang fungsi dari mesbah itu adalah sebagai tempat untuk mempersembahkan korban. Karena kita sebagai orang yang berdosa, kita perlu untuk mempersembahkan korban, untuk menghapus dosa kita. Selain persembahan korban, mesbah juga itu sebagai tempat untuk mempersembahkan syukur. Artinya bahwa mesbah ini sebagai tempat untuk mengucap syukur juga atas kebaikan Tuhan, atas hal-hal yang terjadi atau hasil panen yang berlimpah. Sebagai tempat untuk mempersembahkan syukur atas berkat Tuhan di dalam kehidupan orang Israel, bangsa Israel pada waktu itu. Ketika Pak Fian coba merenungkan lebih mendalam tentang mesbah ini, sebenarnya Pak Fian melihat bahwa mesbah ini sebagai media untuk mempersembahkan. Namun Tuhan lebih melihat akan hati kita. Tuhan lebih melihat akan niat kita di dalam mempersembahkan syukur itu. Sehingga Pak Fian menuliskan sini, lebih penting isinya, niat, ketulusan, dan apa yang dipersembahkan dalam kemurnian hati daripada mesbahnya, agar jangan sampai ingat mesbahnya namun lupa Tuhan. Ini sangat penting sekali untuk kita memperhatikan. Seringkali kita lebih banyak fokuskan diri kita tentang berkat Tuhan, tentang hal yang ingin kita persembahkan, tapi kita lupa akan Tuhan itu sendiri. Kita ingin memberikan banyak buat Tuhan, tapi kita sebenarnya ingin menunjukkan ini berkat yang Tuhan kasih, tapi tidak mengingat akan Tuhan itu sendiri. Ini yang merupakan hal yang sangat perlu untuk diperhatikan. Mungkin banyak pada waktu itu konteks bangsa Israel juga, mungkin banyak daripada mereka yang ingin mempersembahkan korban, tapi hatinya itu tidak benar-benar kepada Tuhan. Ini yang penting sekali untuk kita boleh pikirkan, bahwa Tuhan menginginkan persembahan untuk kita lakukan, tapi Tuhan juga menginginkan hati kita yang terus berpaut padanya. Ini yang harus kita sebagai umat percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu untuk terus selidiki fokus persembahan kita. Di dalam konteks perjanjian baru, kalau tadi kita melihat dalam konteks perjanjian lama, mesbah itu sebagai tempat untuk menghapus dosa dengan persembahan korban. Namun dalam konteks perjanjian baru sudah tergantikan. Mesbah itu digantikan oleh salib Kristus. Artinya bahwa kematian dan kebangkitan Kristus membuat kita umat percaya tidak lagi memberikan korban bakaran. Karena apa? Karena Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus itu telah menggantikan akan dosa kita, telah menghapus akan dosa kita, sehingga kita itu dilayakkan untuk datang ke hadirat Tuhan.
Sehingga kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban seperti perjanjian lama pada waktu itu, yang harus menggantikan darah dengan darah, menggantikan dosa kita, dengan darah korban persembahan. Seperti itu. Jadi di dalam konteks perjanjian baru dan konteks perjanjian lama sudah sangat berbeda sekali. Sehingga kalau kita melihat hidup kita pada masa sekarang ini, di dalam masa kita telah melihat bahwa Kristus telah mati bagi kita, Kristus telah bangkit bagi kita. Bagaimana kehidupan kita seharusnya yang harus kita hidupi? Dengan kita melihat bahwa pengorbanan Kristus, kita melihat dengan bagaimana Allah telah mati dan bangkit buat kita. Harusnya kita melihat bahwa hidup kita itu bukan untuk kita lagi. Hidup kita adalah untuk Kristus. Kita telah barukan oleh Roh Kudus. Kita boleh datang ke hadirat Tuhan, kita boleh dilayakkan untuk apa? Untuk datang dan membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dari hal ini, Pak Fian melihat ada 3 poin yang perlu untuk menjadi pengingat buat kita. Bahwa yang pertama adalah kita, manusia merupakan pribadi yang berdosa. Artinya bahwa dengan konteks mezbah pada waktu itu, mengingatkan kita bahwa kita butuh penghapusan dosa. Kita butuh Tuhan menghapuskan dosa kita, sehingga kita butuh untuk mempersembahkan korban. Artinya bahwa ketika kita tahu bahwa kita ingin mempersembahkan korban, berarti kita menyadari bahwa kita itu orang berdosa yang tidak bisa menghapus dosanya sendiri. Kita butuh Tuhan untuk menghapus dosa kita. Jadi poin yang pertama yang Pak Fian garis bawahi pada hari ini adalah manusia merupakan pribadi yang berdosa. Ini merupakan apa? Merupakan hal yang natural dalam hidup kita, yang perlu untuk kita sadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Yang kedua, selain kita menyadari kita itu manusia berdosa, kita juga perlu menyadari bahwa komunitas yang ada di sekeliling kita pun adalah komunitas yang telah jatuh di dalam dosa. Artinya bahwa kita pun perlu saling bahu-membahu, saling bekerja sama, saling mengingatkan satu dengan lain bahwa kita adalah komunitas yang sudah jatuh dalam dosa, yang perlu setiap hari perlu menyadari bahwa kita butuh anugerah Tuhan. Kita perlu untuk apa? Untuk datang ke hadirat Tuhan. Untuk mempersembahkan hidup kita di hadirat Tuhan. Untuk terus makin hari semakin hidup bukannya di dalam dosa, tapi hidup jauh daripada dosa. Hidup yang mau say no terhadap dosa. Dan yang ketiga adalah, poin yang ketiga adalah Pak Fian melihat bahwa ketika kita menyadari bahwa kita orang berdosa, ketika kita menyadari komunitas kita telah jatuh di dalam mezbah, berarti kita menyadari bahwa hidup kita itu adalah mezbah yang hidup. Kehidupan kita adalah mezbah yang hidup. Ini merupakan poin yang sangat dalam sekali, bahwa kita adalah mezbah yang hidup, yang artinya bahwa kehidupan yang kita jalani itu adalah kehidupan yang harusnya menjadi bau harum, menjadi dupa di hadapan Tuhan, menjadi wangi-wangian di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan sangat menginginkan kita untuk menjadi persembahan yang harum di hadapan. Bagaimana kita menjadi persembahan yang harum di hadapan? Artinya kita mau belajar untuk hidup seno terhadap dosa, untuk hidup taat pada Tuhan, untuk hidup menjauhi dosa, untuk hidup mau datang ke hadirat Tuhan, sehingga kita layak untuk datang membangun hubungan dengan Tuhan semakin hari semakin lebih baik lagi. Sehingga Pak Fian sangat yakin dan percaya bahwa chapel, devotion, firman Tuhan yang boleh kita dengar setiap hari itu menjadi sarana Tuhan untuk membentuk kita, untuk hidup berkenan di hadapan. Jadi biarlah chapel pada hari ini yang kita dengarkan itu boleh menjadi kekuatan buat kita, menjadi rema buat kita untuk kita terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin ini 3 poin saja yang bisa Pak Fian sampaikan buat kita semua di dalam chapel kita hari ini. Biarlah itu menjadi kekuatan dan kebenaran di dalam kehidupan kita untuk kita hidupi setiap harinya. Mari anak-anakku sekalian, Pak Fian ajak untuk kita boleh tundukkan kepala, kita boleh menutup kegiatan chapel kita pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami haturkan kehadirat Tuhan buat setiap hal yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan, semangat, sukacita buat kami di dalam kami menapaki kehidupan kami, masa muda kami,
studi kami di Sekolah Dian Harapan Bapa. Berkati juga untuk setiap guru-guru yang boleh memberikan hati pelayanan untuk kami, dididik di tempat ini Bapa, biarlah mereka boleh dalam keadaan tubuh yang sehat Bapa untuk melayani hari ini. Berkati kami juga di dalam belajar hari ini, berikan kami konsentrasi fokus untuk kami boleh melakukan yang terbaik pada hari ini dalam proses pembelajaran. Ini doa kami, ucapan syukur kami serahkan untuk kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang boleh menuntun dari awal hingga boleh berakhir. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.